Warga Jalan Mergan Raya pagi tadi digegerkan dengan ditemukannya seorang pria yang meninggal dan membusuk di dalam rumahnya. Korban diduga meninggal dunia akibat sakit. Sementara polisi yang melakukan olah TKP kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat untuk dilakukan visum. Warga Jalan Mergan Raya RT 10 RW 6 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jumat pagi digegerkan dengan ditemukannya salah satu warga yang meninggal dunia dan kondisinya sudah membusuk di dalam ruang tamu rumah miliknya. Korban diketahui bernama Sugeng. Awalnya warga mencium bau busuk dari rumah korban. Warga kemudian mendobrak pintu rumah korban dan ditemukan korban sudah meninggal dunia di ruang tamu. Temuan ini langsung dilaporkan ke petugas kepolisian Polsek Sukun dan Polresta Malang Kota. Polisi yang mendatangi lokasi kemudian melakukan olah TKP. Menurut Aris Isnaini, Ketua RT setempat, bahwa korban merupakan anggota Linmas. Namun sudah 4 hari belakangan, korban tidak kelihatan keluar rumah. Korban juga tinggal sendiri di rumahnya. Sementara dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia akibat sakit yang diderita. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSSA Malang. Ya, kita saya kan pas ngantar anak sekolah, lewat, aduh ada apa, ternyata jam 7-an kita seperti itu. Karena ada bau-bau itu, kita karena nggak pernah keluar beberapa hari ini, jadi warga juga curiga ya, seperti itu. Setelah dobrak kondisi ya seperti itu, keadaan yang sekarang ini di ruang tamu terlungkup dan banyak darah. Terus almarhum Sugeng ini memang aktif di anggota Linmas Iya, RW? memang saya semenjak saya jadi RT saya jadikan Linmas. Linmas ya? Linmas RT, baru berjalan setahun tahun, 2 tahun ya? Sudah lebih, sudah hampir 3 tahun. 3 tahun hampir ini. 3 tahun. Tapi nggak pernah mengeluh atau pernah sakit-sakit apa enggak? Enggak pernah. Kalau sakit enggak pernah. Kalau cuma paling banyak ya maaf, memang mental dia punya. Dari sebelum jadi Linmas dia memang sering kadang-kadang pegang senjata tajam, duduk-duduk itu loh. Tapi sekarang karena mungkin mentalnya dia, kemudian apa itu pengaruh dia sama istrinya, sama anaknya, dulu-dulu itu loh Pak. Tapi sekarang udah jadi Linmas, alhamdulillah sudah berubah. Udah mau gabung semuanya gitu. Simon Alfredo melaporkan. Petani cabai di Kota Malang mengeluh gagal panen akibat tanaman cabai milik mereka rusak. Petani mengaku tetap merugi meski harga jual cabai naik. Beginilah tanaman cabai milik petani di kawasan Joyogren, Kota Malang yang buah cabainya terlihat mengering. Tanaman cabai milik petani ini rusak akibat cuaca atau sering terkena hujan pada malam hari, sehingga buah cabai membusuk dan mengering. Rusaknya tanaman cabai ini para petani mengeluh karena terancam gagal panen. Sukarti, salah satu petani cabai mengatakan, meski harga jual cabai ke Tengkulak naik, namun dirinya tetap merugi karena tingginya biaya produksi. Sukarti mengaku jika tanaman cabai tidak rusak dari lahan yang dimiliki, yakni 1.200 meter persegi, dirinya sekali panen bisa mencapai 5 ton buah cabai. Namun saat ini dirinya hanya mampu mendapatkan 500 kg dari lahan yang ia miliki. Sementara saat ini harga jual cabai dari petani ke Tengkulak per kilonya Rp50.000 dari harga sebelumnya yakni Rp20 hingga Rp30.000 per kilo. Sedangkan harga jual cabai di pasar tradisional di Kota Malang saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Pengi ku lho Mas. Udan pengi ku maro protol ngono lho. Terus cacar niki lek ngondo ping 6 nggih sampeyan iki lho niki. Ngondo ping 6 iki. Tapi kalau jualnya ke Tengkulak berapa Bu sekilonya? Niku tasik 35 sak kilo. Saniki pun 50 ten bago, lek ten peken duka. Nggih mahal paling. Lek niki saniki sekarang tusuk gangsal. Ten Riau. Bu, dengan harga cabai yang segitu menutupi nggak untuk biaya operasi seperti perawatan? Cukup nggak Bu? Apa nggak cukup? Yo, akeh biayane rugi ya nggih sampean. Lek jagung, kacang nggak rugi Mas, soalnya gak ngemes. Nah, lek iki ngemes terus tiap minggu ngemes nggih sampean, tiap minggu ngemes. Kadhe mes iku drim gede iku entek 3, 4 nggih sampean. Biayane wong buruh ku yo larang. Wong wedok ku sak jam 11 ku 50.000. Wong lanang 60.000 nggih sampean. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu diduga akibat naiknya biaya operasional peternak berdampak pada ikut naiknya harga ayam potong di pasar.
Harga ayam potong saat ini di kisaran 34 ribuan per kilogram, naik pasca lebaran yang berada di harga 27 ribuan per kilogram. Harga ini bisa kembali naik apabila permintaan jelang Idul Adha meningkat. Beginilah yang terlihat di Pasar Kota Batu, aktivitas para pedagang berjalan normal. Harga ayam potong mengalami kenaikan sejak beberapa waktu yang lalu, padahal permintaan relatif stabil berbeda pada saat jelang Idul Fitri. Naiknya harga ayam potong ini diduga berkaitan dengan semakin tingginya biaya operasional peternak selain bibit ayam atau DOC dan pakan, sehingga untuk menutupi biaya pengeluaran peternak harga ayam mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini karena naiknya pakan di mana pakan menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi para peternak, sehingga ketika harga pakan naik, maka harga jual ayam potong di pasar meningkat. Sementara itu, menurut salah seorang pedagang di Pasar Batu menjelaskan, kenaikan harga ini biasa terjadi dan pembeli masih relatif stabil dan pasokan ayam ke pedagang juga lancar. Para pedagang tidak bisa berbuat banyak ketika harga ayam mengalami kenaikan di tingkat peternak ataupun penyalur, sehingga pedagang juga terpaksa mengikuti harga pasar dan berharap harga tidak mengalami kenaikan kembali yang bisa berdampak pada turunnya daya beli masyarakat atau pembeli. Saat ini berapa, Bah, harganya? Sekitar 34 ya? 34 per kilo. Bah, itu sudah termasuk harga naik ya, Bah ya? Iya ya, karena ya itu tadi harga-harga Ya, makan. pakan dari Sebelumnya pasca lebaran itu kan cepat turun ya? tempat turun Sampai? sampai 27, 28. 7. Iya. Kemudian merangkak naik lagi, Bah ya? Tapi untuk pembeli gimana, Bah? Untuk pembeli? Ya alhamdulillah Ada penurunan pembeli apa enggak? stabil lagi. Stabil ya. Untuk ketersediaan ayamnya sendiri gimana? Oh, yang ayam Melipat. Jawa Melipat. masih cukup. Nanti menjelang Idul Adha gimana? Prediksi ada kenaikan harga lagi? Itu bisa Biasanya. dilihat dari anunya itu. Tapi kalau untuk tahun-tahun lalu gimana? Ya, kalau untuk tahun lalu Ada ya? memang karena ada persaingan dari harga daging. Oh, juga, iya. Jadi ada kenaikan dulu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kunjungan ke Pasar Pagi Kota Batu dalam beberapa hari terakhir dirasakan pedagang relatif sepi dibandingkan sebelumnya. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti alasan sepinya pasar dan berharap mendekati Idul Adha, pasar bisa kembali ramai sehingga omset pedagang bisa meningkat. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu sejak beberapa hari yang lalu. Pasar relatif lebih sepi kunjungan dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Harga jual komoditi masih relatif stabil walaupun sebagian ada yang mengalami peningkatan harga seperti daging ayam, telur, dan beberapa komoditas lainnya, termasuk harga cabai rawit yang mulai melambung. Kondisi ini sangat dirasakan para pedagang. Mereka tidak mengetahui secara pasti relatif sepinya pengunjung atau pembeli yang datang, padahal di kondisi yang sama jelang Idul Adha tahun lalu, pasar terlihat lebih ramai. Menurut salah seorang pedagang bakso di luar seputaran pasar menjelaskan, omset dagangannya turun drastis walaupun tidak bisa memastikan hal ini terjadi akibat ramainya penyakit mulut kuku yang berkaitan dengan daging sapi. Di lokasi pasar pagi, aktivitas pedagang berjalan seperti biasa dan masih terlihat transaksi jual beli sampai pukul 7 pagi. Para pedagang berharap menjelang Idul Adha akan ada kenaikan jumlah pembeli atau pasar bisa ramai kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan Pasar Batu ini, Pak, hari ini kelihatannya agak sepi nih, omset juga turun. omset turun, Pak. Iya. Kira-kira pengaruh apa nih, Pak? Padahal kan sekarang teh sudah agak menjelang Idul Adha nih, Pak. Gimana, Pak? Iya, mungkin ya keuangan ini loh susah. Enggak kayak dulu, enggak selancar dulu. Tahun lalu beda? Beda 50%. Turun, Pak ya? Turun drastis. Gratis, Pak. Susah sekarang. Berarti apa enggak karena pengaruh rame-rame kasus PMK? Nah, kasus itu pemulut? kurang tahu itu. Iya. Apa terpengaruh itu apa enggak ya? Sepinya mulai terasa sepinya Iya. sudah sejak kapan ini, Pak? Sejak berapa? Mingguan. 1 mingguan, Pak ya? Sepi. Tapi biasanya kalau jelang Idul Adha tuh tahun-tahun lalu ramai, Pak ya. Iya. Ini kan juga jaraknya kan masih juga lama, Idul Adha masih sekitar berapa Iya. hari lagi. Prediksi, Pak? Ya mau kayaknya cuma berharap lancar kembali. Lancar. Iwan Hikmawan melaporkan.
Sebanyak 231 atlet Kota Batu dari 27 cabang olahraga akan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov Jatim ke-7. KONI Kota Batu menargetkan minimal 10 emas atau masuk peringkat 10 besar, serta para atlet ini akan dilepas oleh Wali Kota Batu. Konferensi pers pelaksanaan Porprov Jatim ke-7 KONI Kota Batu ini dihadiri Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud, beserta Ketua Kontingen Sentot Ari Wahyudi, dan pengurus lainnya serta dihadiri puluhan jurnalis dari televisi, cetak, dan media online. Konferensi pers ini dilaksanakan terkait persiapan para atlet Kota Batu yang akan dikirim untuk mengikuti Porprov yang berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga tanggal 3 Juli mendatang. Di hadapan awak media, Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud dengan didampingi Ketua Satgas Kontingen Sentot Ari Wahyudi dan pengurus menjelaskan, dari 231 atlet Kota Batu akan bertanding di 208 dari 733 nomor yang dipertandingkan. Untuk Porprov ke-7 ini, KONI Kota Batu menargetkan minimal 10 emas atau masuk peringkat 10 besar dengan beberapa cabang olahraga unggulan, diantaranya para layang, bela diri, tarung derajat, selam, biliar, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Sementara itu, Ketua Satgas Kontingen Atlet Kota Batu Sentot Ari Wahyudi menjelaskan, target perolehan emas ini mengacu kepada perolehan emas, perak, dan perunggu pada Porprov sebelumnya, yaitu 5 emas, serta target ini medali dari masing-masing cabang olahraga. Tidak hanya itu, pada Porprov Jatim kali ini, Kota Batu juga mengirimkan atlet untuk eksebisi, diantaranya cabur arung jeram, berkuda, dan juga cabang olahraga e-sport. Untuk mempersiapkan mental para atlet, KONI Kota Batu juga melaksanakan pembinaan mental karakter building agar para atlet lebih siap mental untuk mengikuti Porprov Jatim dan berhasil meraih medali emas sesuai dengan target. Para atlet ini rencananya akan dilepas oleh Wali Kota Batu pada tanggal 18 atau 19 Juni 2022 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu dengan slogan Berani Berlaga, Berani Juara. Untuk Porprov kali ini Kota Batu akan mengirimkan 231 atlet yang terdiri 117 atlet putra dan 14 atlet putri yang akan mengikuti 27 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sedangkan nomornya kita mengikuti 208 nomor pertandingan Porprov dari 733 nomor yang dipertandingkan. Harapan kami atlet-atlet Kota Batu yang berlaga di Porprov ini bisa berprestasi lebih baik daripada Porprov sebelumnya. Khusus untuk medali emas kita targetkan naik kurang-kurangnya adalah 100%. Sehingga kalau kemarin dengan 5 emas kita berharap bisa tidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya 10 medali emas. Sambil kita berjuang untuk menuju ke peringkat 10 besar. Untuk persiapan atlet-atlet kita dalam Porprov sudah dimulai dari pemusatan latihan, itu ada yang dimulai tahun 20, ada yang mulai tahun 2021, dan yang terakhir adalah di tahun 2022. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berbagi terhadap sesama merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dijalankan oleh umatnya. Di Kota Malang sendiri, seorang jurnalis mempunyai cara dalam berbagi. Ia menyediakan makan gratis di setiap hari Jumat dengan menyediakan sedikitnya 100 porsi makan gratis yang dibagikan ke masyarakat. Makan gratis yang dibagikan oleh Muhammad Taufik, salah seorang jurnalis yang juga membuka usaha warung, dilangsungkan setiap hari Jumat. Di mana setiap hari Jumat dirinya menyediakan sedikitnya 100 porsi makan gratis yang akan dibagikan kepada masyarakat. Makan gratis yang disediakan di Warung Ngap atau Warung M. Taufik juga mengundang warga untuk menikmati menu makan gratis yang disediakan. Setiap warga yang melintas di depan warung miliknya di Jalan Danau Jongge nomor 7, Kelurahan Madiopuro, selalu mampir dan menikmati menu yang disiapkan secara gratis. Sri, salah satu warga yang ikut menikmati menu makan gratis tersebut, mengaku senang karena bisa sarapan tanpa harus membayar. Ia bersama anaknya sengaja mampir setelah mengetahui adanya makan gratis setiap hari Jumat.
Sementara Muhammad Taufik mengaku inisiasi untuk menyediakan makan gratis setiap hari Jumat karena ingin berbagi terhadap sesama. Dirinya ingin berbagi terhadap sesama yang selama ini menganggap warung tempat yang mewah dan cenderung mahal. Sekretaris OWI Malang ini ingin mengajak mereka yang tidak masuk warung karena keterbatasan untuk ikut masuk dan menikmati menu tanpa harus bayar. Muhammad Taufik juga mengaku setiap hari Jumat di warung miliknya menyediakan menu makanan sebanyak 100 porsi dan menunya sendiri juga berbeda. Ia mengaku akan menyediakan makan gratis setiap hari Jumat. Untuk itu masyarakat bisa datang dan menikmati makanan yang disediakan secara gratis. Saya terinspirasi oleh sebenarnya kegiatan seperti ini kan sudah saya lakukan lama. Cuma ketika belum buka warung itu kita hanya bungkus ini untuk masjid-masjid, kita bungkus sholat, dibagikan pada fakir miskin atau orang-orang yang ada di jalan untuk makan. Tapi ketika saya sudah buka warung, saya kepingin orang itu bisa menikmati, siapapun itu bisa menikmati makanan ini. Siapapun bisa datang ke sini makan dengan duduk di warung dengan sehingga ya, saya menghilangkan kesan bahwa warung saya meskipun berada di lokasi yang seperti ini, tapi bukan warung yang high class, bukan warung yang kelas tertentu, tapi warung rakyat untuk semuanya. Pak, kalau makan gratis setiap hari Jumat, berapa porsi Pak yang disediakan bagi masyarakat? Saya siapkan 100 porsi, Pak, dengan menu yang berbeda. Hari ini menu rawon, kemarin menu nasi campur, nanti mungkin menu soto, dan pokoknya setiap hari Jumat berbeda. Ini untuk memberikan variasi pada masyarakat bahwa makan itu harus ganti-ganti. Kami pun juga begitu, walaupun kita berikan secara gratis, tapi kan harus gratis yang berkualitas, bukan sekedar gratis. Akan sampai kapan Pak? Saya akan sampai akhir masa hidup saya akan selalu berusaha setiap Jumat gratis. Simon Alfredo melaporkan.